Baik, bismillah. Abdullah ibn Umi Maktum, salah seorang sahabat yang penuh dengan kekurangan, ya. Sahabat dengan kekurangan, dan kekurangannya bukan kekurangan yang biasa kalau kita bilang untuk manusia saat ini, begitu. Tapi dengan kekurangan itu, Abdullah menjadi orang yang penting ternyata. Gitu. Beliau sebagai seorang muadzin, beliau sebagai pengganti Rasulullah ketika Rasulullah meninggalkan Madinah. Kemudian yang paling keren adalah beliau sebagai seorang mujahid dan syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beliau buta. Jadi di sini apa kekurangan yang kita miliki, ya, jangan sampai menjadi penghalang untuk menjalankan syariat. Kekurangan yang kita miliki tidak boleh menjadi alasan untuk kita enggak deh, saya begini, enggak seperti itu. Kekurangan ini dalam hal apapun, entah kekurangan fisik, entah kekurangan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, selama kita punya celah untuk mengamalkan syariat, kita amalkan apapun bentuknya. Contohnya, mohon maaf, mungkin masih ada beberapa umat Islam di Indonesia khususnya yang umurnya sudah banyak tapi belum bisa baca Quran juga. Pada saat itu sebenarnya tidak ada udzur di situ untuk tidak mempelajari Al-Quran gitu. Banyak di luar sana sebenarnya yang sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek mau belajar membaca Al-Quran, kemudian bisa membaca Al-Quran, bahkan mungkin sampai hafal Al-Quran gitu. Jadi di situ ada udzur, ada udzur. Apa udzurnya? Usia lanjut, tapi udzur itu tidak bisa menjadi halangan kita untuk menjalankan syariat. Kecuali kalau kita benar-benar tidak bisa, maka mau gimana lagi? Contohnya dalam kasus Abdullah ibn Mubarak misalkan, beliau memang benar-benar tidak bisa jalan, misalkan dalam kondisi seperti itu jelas tidak mungkin bisa ikut jihad begitu. Tapi karena beliau ikut jalan, beliau bisa jalan, sekalipun beliau tidak bisa melihat, beliau tetap menjalankan syariat. Kemudian ada satu kisah lagi yang menjadi penguat bahasan barusan adalah pernah suatu ketika Abdullah ini meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak mengikuti sholat jamaah. Kenapa? Karena rumah beliau ini jauh dari masjid, kemudian ketika malam beliau tidak ada yang nganter, nggak ada yang nuntun. Malam-malam mau gimana gitu kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, oh ya udah, karena memang kondisi seperti itu kamu boleh pulang. Kondisinya sekarang dekat dengan masjid, begitu ya, dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, udah boleh pulang, boleh tidak mengikuti sholat berjamaah. Kemudian ada suara adzan. Ketika beliau membalikkan badan menuju ingin pulang begitu, suara adzan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah, wahai Abdullah, kamu mendengar suara apa itu? Mendengar ya Rasulullah, itu adalah suara adzan. Gitu. Kamu tahu kewajibannya apa kalau mendengar adzan? Mendatangi panggilan tersebut. Rasulullah mengatakan, kalau begitu, jawab panggilan itu. Abdullah tidak jadi pulang, tapi kembali ke masjid, sholat berjamaah di situ. Gitu. Di sini, udzur Abdullah ini syar'i banget sebenarnya. Malam hari, beliau tidak ada yang nuntun ke rumahnya, beliau dalam kondisi buta, rumahnya jauh dari masjid. Beliau ada udzur yang pada saat itu kita mengatakan, dia bisa saja tidak ke masjid, bahkan udzurnya sudah semendesak itu. Tapi ketika beliau mendengar adzan, menjawab pertanyaan Rasulullah, dan beliau tahu hukumnya itu seperti apa, beliau tinggalkan rukhsah ini tadi, keringanan ini tadi, dan beliau mengesampingkan udzur syar'i yang dia miliki, kemudian mendatangi kewajiban syar'inya, yaitu mendatangi sholat. Gitu. Jadi di sini udzur itu ada keringanan di situ. Allah memberikan keringanan kepada hal udzur itu. Allah memberikan keringanan. Islam tidak sekaku itu. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sadar bahwa ada pintu-pintu yang memang harus kita tempuh untuk mendapatkan surganya Allah. Seberat apapun itu harus kita tempuh. Contohnya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Tetap berangkat jihad sekalipun tidak bisa melihat, tetap mendatangi adzan, tetap datang ke masjid sekalipun pulangnya tidak ada yang nganterin. Dalam kondisi malam hari dan beliau buta. Seperti itu. Jadi di sini udzur memang ada. Mungkin semua dari kita punya udzur masing-masing begitu. Tapi bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, udzur tersebut tidak menjadi besar apabila dibandingkan besarnya pahala Allah ketika kita menjalankan syariatnya. Wallahu a'lam.